Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tusolihah, dengan nomor NIM 2021 010064. Saya membuat video ini sebagai tugas dari Bapak dosen, Bapak Kumedi MPDI, dengan MK metode dan strategi pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang materinya, yaitu strategi pembelajaran mandiri. Di sini proses belajar mengajar merupakan sebuah proses interaksi yang menghimpun sejumlah nilai dan norma yang merupakan substansi sebagai medium antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan. Dalam proses belajar mengajar terdapat dua kegiatan, yakni kegiatan guru dan kegiatan siswa. Sebagai guru, tugasnya tidak hanya mengajar, tapi juga belajar memahami situasi psikologis siswanya dan kondisi kelas. Dalam mengajar, guru harus memahami gaya-gaya belajar siswanya sehingga relevansian antara gaya-gaya mengajar guru dan siswa akan memudahkan guru menciptakan interaksi edukatif dan kondusif. Deskripsi strategi pembelajaran mandiri. Salah satu definisi belajar mandiri atau kemandirian dalam belajar adalah the ability to take charge of one learning, yaitu kemampuan seorang dalam bertanggung jawab atas pembelajarannya. Belajar mandiri disebut juga sebagai self-directed learning atau indirect learning. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun interaktif individu, kemandirian, dan pengendalian diri. Bagian terpenting dari konsep strategi pembelajaran mandiri adalah bahwa setiap siswa harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber informasi, karena identifikasi sumber informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan belajar seorang siswa pada saat siswa tersebut membutuhkan bantuan atau dukungan sesuai dengan konsep pembelajaran mandiri. Bahwa seorang siswa diharapkan dapat, di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu menyadari bahwa hubungan antara pengajar dengan dirinya tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar atau media belajar. Yang kedua, mengetahui konsep belajar mandiri. Jadi siswa itu harus tahu konsep belajar mandiri. Dan yang ketiganya, mengetahui kapan ia harus meminta tolong, kapan ia membutuhkan bantuan atau dukungan. Jadi ada waktunya untuk meminta bantuan orang lain, dan mungkin kalau siswa itu kurang mengerti bisa ditanyakan kepada guru ataupun orang tua. Mungkin bisa di teman belajarnya juga. Yang keempat, mengetahui kepada siswa dari mana ia dapat atau harus memperoleh bantuan atau dukungan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan terbentuk primer. Pembelajaran mandiri terbentuk struktur tujuan belajar yang identik dengan struktur kompetensi. Bentuk primer di sini sangat banyak faktor yang berpengaruh, diantaranya adalah kekuatan aktivitas belajar, kekuatan motivasi belajar, kemampuan belajar, dan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua, sumber dan media belajar. Di sini, pembelajaran mandiri dapat menggunakan berbagai sumber dan media belajar. Pengajar, tutor, kawan, pakar praktisi, dan siapapun yang memiliki interaksi, yang memiliki informasi dan keterampilan yang diperlukan, pembelajar dapat menjadi sumber belajar. Ini baru dua. Yang selanjutnya, tempat belajar. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di perpustakaan, di warnet, dimanapun tempat yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar.
Yang keempat, waktu belajar. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan pada setiap waktu yang dikehendaki pembelajar di antara waktu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Yang selanjutnya yaitu metode strategi pembelajaran mandiri. Untuk dapat menerapkan strategi pembelajaran mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode seperti small group direction. Selanjutnya yaitu simulation, case study, discovery learning atau DL, self direct learning SDL, comparative learning, collaboration learning, contextual education, project based learning, dan problem based learning and equality. Itu metode-metode dalam pembelajaran mandiri. Di sini ada keunggulan dan kelemahan dalam strategi pembelajaran mandiri. Keunggulannya yaitu pola ini memberikan kesempatan baik kepada siswa yang lamban maupun yang cepat untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam kondisi belajar yang cocok. Dan kelemahannya dari strategi pembelajaran mandiri ini kurang terjadi interaksi antara pengajar dengan pembelajar atau antara pembelajar dengan pembelajar. Antara program belajar mandiri dipakai sebagai metode satu-satunya dalam belajar. Baik, itu saja.